Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yeni Novita, NIM 240311700896. Saya adalah guru bahasa Arab pada Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Muaro Jambi, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema Al-Bait. Tema ini terdapat pada materi kelas 7 MTS di semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat talamis, kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Ya, pagi ini kita akan belajar kembali pelajaran bahasa Arab. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita cek kebersihannya dulu. Kelasnya udah rapi apa belum? Rangkaiannya sudah ada seperti saya tiket? Sudah kan? Terus kerapiannya, pakaiannya sesuai dengan atribut madrasah rapi. Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk belajar. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu cek kehadirannya ya. Musyarifah. Ya, Zaza Fadila. Indrawan Reza Pahlevi. Ya, Siti Fatimah. Muhammad Zidan Abdul Jabbar. Tri Setyaningsi. Mayora Apriliana. Ardian Syah. Muhammad Syahid Pratama. Nur Fatona. Anggun Firdianti. Anggun Aisyah. Jasmine Taria. Anissa. Cahaya Sakinah. Fauzia Novita. Rifa Kiana. Hesti Maharani. Desti Az-Zahra. Citra Aswari. Muhammad Rafka. Syahdan Al-Qadir. Deva Abdullah Putra. Ardi. Fadil Sofyan. Alhamdulillah, barakallah, hadir semua.
Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan menanyakan pelajaran yang lalu. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan Ibu dan ingat? Saya Bu, Ya, silakan Fatih. minggu lalu kita belajar tentang al-Quran. Ya, benar. Minggu lalu kita belajar tentang al-unwan. Apa itu ya al-unwan? Al-Quran adalah alamat. Ya, minggu lalu belajar tentang al-unwan, artinya kan? Terima kasih Fatih, silakan duduk. Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang al-unwan atau Lugah Indonesia. Lugah Arabia al-unwan. Oke. Selanjutnya dalam materi al-unwan terdapat materinya tentang al-arqam. Apa itu al-arqam? Bilangan. Masih ingat? Kemarin kita belajar bilangan ada berapa? 100. Hafal semua? Hafal 100? Insya Allah. Coba Ibu tanya sedikit. Kita mulai dari angka 0 atau kosong. Maka 0 apa? Bahasa Arabnya? Sifrun. Terus? Baik, jeda. Oke. 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sifrun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyara. Oke. Sebelum beranjak lebih jauh, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apa ya kira-kira gunanya alamat? Ayo Nisa jawab. Alamat berguna untuk menunjukkan nama lokasi dari suatu tempat. Iya, itu gunanya alamat. Terima kasih ya. Gunanya alamat itu untuk memberitahukan atau mengetahui lokasi suatu tempat dengan menggunakan alamat atau nomornya pakai angka. Tapi nomor pakai angka. Oke, berikut angka berikutnya. Ibu mau tanya lagi nih, yang puluhan. Siapa yang bisa jawab? 20. Angka 20 apa bahasa Arabnya? Isrun. 30. Selanjutnya 40. 50. 60. 70. Kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Baik. Untuk belajarnya biar tambah semangat, hari ini kita beri motivasi dulu tubuh kita biar semangat. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Sekali lagi, masih semangat? Masih.
5 ya. Di bab 5 kita membahas tentang al-bait. Siapa yang bisa, yang tahu kira-kira sebelum pelajaran dimulai, sebelum aku jelaskan al-bait itu apa ya? Saya Bu. Oke, Anggun silakan jawab. Al-bait artinya rumah. Ya. Terus Rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal atau hunian. ya. Tempat berlindung dari cuaca luar, tempat berkumpulnya keluarga, dan menjadi tempat istirahat serta melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, terima kasih Tafadhol Idris. Itu tadi. Jadi al-bait itu artinya rumah. Apa itu rumah? Rumah itu tempat hunian atau tempat berlindungnya keluarga dari cuaca luar, tempat beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, ya, untuk bersantai-santai, melepaskan penat dari aktivitas sehari-hari. Materi kali ini tentang al-bait. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, ya, anak-anak tentunya harus mengetahui dulu apa tujuan kita mempelajari al-bait ini, ya. Adapun tujuan kita mempelajari bahasan ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait yang melibatkan tindak tutur, memberi, dan meminta informasi tentang rumah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi terkait tema al-bait. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menggunakan kosakata dalam bahasa Arab terkait tema al-bait dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan tentang kosakata baik secara lisan maupun tulisan tentang al-bait. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu menyusun kata atau kosakata yang terkait dengan tema al-bait atau rumah. Baik anak-anak, materi kita hari ini membahas tentang al-bait. Apa itu al-bait? Al-bait itu adalah artinya rumah. Rumah itu merupakan suatu hunian tempat tinggal di mana tempat kita berkumpul keluarga, tempat kita beristirahat untuk melepaskan penat dan menghindari cuaca dari luar. Ya. Adapun materi kita berikutnya, submaterinya. Ini perhatikan di layar. Ayo, perhatikan semua ke depan. Al-bait atau rumah itu terdiri dari beberapa ruangan, ya. Kira-kira seperti ini tampilan di layarnya. Ya. Rumah itu dimulai dari depan. Ada ghurfatul duyuf, ruang tamu. Ya. Ghurfatul duyuf, ruang tamu. Kemudian kita ke belakang. Ghurfatul julus, ruang keluarga. Ini ada ghurfatul julus, ruang keluarga. Kemudian ghurfatul akli, ada tiga itu. Ruang makan. Ghurfatul naum,
bunyi ya. Vina, halaman. Hamam, ulangi halaman. Hamam, kamar mandi. Ikuti apa yang Ibu utarakan kosakata ya, mufradat Arabnya ya. Ghurfatud duyuf. Ghurfatud duyuf. Apa artinya? Ghurfatud duyuf artinya ruang tamu berikutnya. Ghurfatul julus. Lebih fasih ya, ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Ruang keluarga. Ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Apa artinya? Ruang tidur. Ghurfatul maktab. Ghurfatul maktab. Apa artinya itu? Kerja. Istamir. Ghurfatul mudzakarah. Ruang apa? Belajar. Ghurfatul akli. Ruang apa itu? Ruang makan. Matsbah. Apa artinya? Dapur. Hadiqah. Apa itu? Kebun. Vina. Artinya apa? Halaman. Hammam. Artinya apa? Kamar mandi. Kenapa Ibu menyuruh kalian mengikuti Ibu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi supaya kalian bisa fasih melafalkan dan menuliskan nanti kosakata atau mufradat Arab yang berkaitan dengan al-bait atau rumah yang seperti kalian simak materinya di depan di layar yang udah Ibu tampilkan ya. Selanjutnya perhatikan ke layar. Mufradat berikutnya maun air, maidah meja makan, maktabah meja, malbas baju, mirhad toilet, bersama pensil, terus sarir ranjang, syajarah pohon, syurfa balkon atau teras ya, sabun sahnun piring, birkah kolam, takwim kalender, hatif telepon, tilfaz televisi, khizanah almari atau lemari, rafun rak. Itu kira-kira mufradat atau kosakata yang terdapat di dalam ruangan rumah. Itu yang ada di materi kita yang ditampilkan. Bisa saja kalian dapat di luar ini yang pantas ada di ruang tersebut. Ya, nanti boleh ambil dari luar. Biasanya yang ada di situ apa kira-kira? Selimut nggak ada, Bu? Iya, boleh, silakan dimasukkan nanti dalam tugas. Oke? Ini mufradat atau
Raufun. Misbah. Mighrafah. Maqlamah. Mil'aqah. Miudadah. Wisadah. Surah. Fes. Qalamun. Qahwatun. Kursiyun. Kitab. Ruz. Zahrah. Zahriyah. Sa'ah. Sur. Sirwal. Nah, kira-kira bisa ya? Mufradanya terdapat di ruang mana? Kita beralih ke diskusi. Boleh silakan kembali ke kelompoknya masing-masing seperti yang telah Ibu bagikan tadi. Silakan. Kita lanjutkan dengan diskusi untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, ya. Kelompok sudah dibagikan tadi dan sudah berada di kelompoknya masing-masing, betul? Untuk kelompok 1 membahas tentang ruang-ruangan yang ada di dalam rumah. Al-Buru fil bait, ya. Kelompok 1 ini kalian tulis nanti ini kita mulai. Kelompok 2 membahas tentang ghurfatul duyur, ruang tamu. Untuk tampilnya nanti ini untuk diskusinya sekarang. Oke. Terus kelompok 3 mana? Ayo, kelompok 3 materinya ghurfatul julus. Nanti yang sekarang yang ini saja, ya. Artikan bahasa Indonesia, tulis di sini. Artikan ke bahasa Indonesia, tulis di sini. Ini untuk tampil nanti. Ya, kita akan materi di sini. Kelompok 4 grup Nisa dan kawan-kawan ghurfatul naum. Oke. Nanti, oke. Ini untuk berdasar sekarang kita pindahkan artinya ini ada di gambar, ya. Kelompok 5 bisa dia? Bisa kenalan anak saya? Bisa. Kelompok 5 ghurfatul akli.
dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang al-ghurafu fil bait atau ruangan-ruangan di dalam rumah. Ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ada beberapa bagian, di antaranya A. Ghurfatud duyuf, ruang tamu. B. Ghurfatul julus, ruang keluarga. C. Ghurfatul naum, ruang tidur. D. Ghurfatul maktab, ruang kerja. E. Ghurfatul muzakkar, ruang belajar. F. Hammam, kamar mandi. G. Matbah, dapur. A. Ghurfatul akli, ruang makan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan atas penampilan kelompok 1. Ya, boleh silakan duduk. Ini Ibu kasih rewardnya karena sudah menampilkan dengan bagus. Silakan duduk, Nak. Oke, Ibu kasih rewardnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang ghurfatul duyuf atau ruang tamu. Ruang tamu adalah ruang pertama yang terdapat di dalam rumah sebagai tempat menerima tamu. Adapun benda-benda yang terdapat dalam ruang tamu adalah A. Maktabun, meja. Misbah, lampu. Mindodah, meja tamu. Surah, gambar. Kursiun, kursi. Zahrah, bunga. Zahriyah, vas bunga. Sa'ah, jam. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana aplausnya? Alhamdulillah, kelompok 2 sudah menampilkan terbaik ya. Oke, boleh dikasih rewardnya ya sebagai tanda terima kasih Ibu. Ya, semoga bisa dimanfaatkan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang ghurfatul julus atau ruang keluarga. Ruang keluarga adalah ruangan tempat berkumpulnya keluarga di saat santai. Berikut benda-benda yang terdapat dalam ruang keluarga yaitu kipas, televisi atau TV, hizanah, lemari atau almari, kursiun, kursi, maktabun, meja, misbah, lampu, hadir, telepon, surah, gambar atau lukisan, sa'ah, jam. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Inggris. Kelompok 3 sudah tampil. Itu artinya Ibu juga kasih reward ya. Sebagai tanda terima kasih ya. Zaza, Bu Syarifah, itu
Koh Darbu H. Kompa Kopi. Demikian presentasi dari Global 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ibu ada rewardnya untuk kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Oke. Esti. Ayo Talonis, tadi kita telah saksikan sama-sama penampilan diskusi dari grup masing-masing. Tiba saatnya kita merefleksi untuk melihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi ini. Sekarang Ibu mau bertanya. Siapa ya kira-kira bisa menjawab pertanyaan Ibu? Dengarkan dulu pertanyaannya. Tadi kita telah belajar mempelajari tentang al-bait. Nah, sekarang Ibu tanya. Ruangan apa saja yang terdapat di dalam rumah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, aku menjawab, silakan. Ghurfatul buyut, ruang tamu. Ghurfatul julus, ruang keluarga. Ghurfatul naum, ruang tidur. Ghurfatul maktab, ruang kerja. Ghurfatul mudzakkarah, ruang belajar. Ghurfatul aklu, ruang makan. Masbah, dapur. Hammam, toilet. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya pelajaran kita hari ini adalah tema kita tadi al-bait, artinya rumah. Rumah itu adalah sebuah hunian di mana kita bisa tinggal di sana, berkumpul bersama keluarga, beristirahat untuk melepas lelah. Itu ya informasi sekitar rumah. Kemudian rumah itu atau al-bait terdiri dari beberapa ruangan. Di antaranya ghurfatul julus, ruang keluarga, ghurfatul duyuf, ruang tamu, ghurfatul akli, ruang apa? Ruang makan, ghurfatul naum, ruang apa? Ruang tidur, ghurfatul mudzakkarah, ruang belajar, ghurfatul maktab, ruang kerja, masbah, dapur, hammam, toilet. Itu di antara ruang-ruangan yang ada di dalam rumah. Tiba saatnya pelajaran kita usai, ya. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai.
Kita tunggu tayangan video pembelajaran berikutnya. Video tayangan ini menggunakan metode pendekatan PBL, Problem Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.